Selamat pagi anak-anak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk ketua kelas Evandiar, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya. Bu Risa ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kelompok 1 ini 5 anak apakah lengkap? Kelompok 2 anggotanya ada 5 anak apakah lengkap? Kelompok 6 anggotanya 4 anak apakah lengkap? Kelompok 8 anggotanya 4 anak apakah lengkap? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Arya kenapa? Arya izin. Berarti yang ikut pembelajaran hari ini ada 32 anak, yang 2 izin ya. Untuk selanjutnya, sesuai yang telah diinformasikan Bu Risa pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari tentang penentuan massa jenis. Ya. Ketika kalian bekerja di dalam laboratorium, kalian harus berhati-hati dan menjaga sikap, tidak boleh lari-larian di laboratorium juga, karena kita menggunakan alat-alat yang mudah pecah. Kalian juga harus bersemangat dalam kegiatan pembelajaran karena ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP di pembelajaran sebelumnya namanya adalah KKM. Harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kalian harus semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, tepuk tangan dulu. Bu Risa rasa kalian sudah bersemangat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, silakan tadi sudah dibagi oleh Alif, ada 1 lembar kecil. Itu adalah lembar pretest, coba dilihat. Ada 1 lembar pretest ya. Silakan kalian mengerjakan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa ya dijawab jujur tidak bisa. Kalau bisa ya dijawab sesuai dengan pengetahuan yang telah kalian miliki. Waktunya 5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Satu menit lagi ya anak-anak. Oke, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan menjadi 1 setiap kelompok di ujung meja sebelah sini, biar Bu Risa mudah mengambilnya. Sekarang kalian perhatikan yang ada di layar ya. Di modul kalian juga sudah ada. Kalian lihat pada modul kalian. Ada penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kita itu sudah mengenal massa jenis dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja kita tidak terlalu mengenalinya ya. Selama ini ada di sekitar kita, tetapi kita belum mengenalinya. Ternyata itu adalah penerapan dari massa jenis. Materi IPA kita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian literasi dari modul yang sudah kalian pegang sendiri. Yang pertama adalah cerita tentang es teh. Pada suasana yang panas seperti ini, kita biasanya suka minum es ya. Suka minum es apa? Di gambar itu esnya sangat segar sekali ya. Itu adalah gambar es teh. Coba kalian literasi dulu, di modul ada, di LCD juga ada. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Niko silakan. Es teh adalah minuman teh yang disajikan dingin dengan es batu. Es adalah air yang dibekukan menjadi bentuk padat. Pembekuan ini umumnya terjadi bila air didinginkan di bawah suhu 0 derajat Celcius. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalian harus rajin membaca, rajin melakukan kegiatan literasi. Ini adalah cerita tentang es teh ya. Jadi es teh itu ada esnya, ada tehnya. Kalau esnya itu biasanya yang kalian lihat
Ada mengapung, tenggelam, atau melayang di dalam tehnya. Mengapung. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dexta, silahkan. Kenapa kok bisa mengapung es itu di dalam teh? Karena massa jenis es itu lebih ringan dibandingkan dengan air. Maka esnya mengapung. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Sekarang siapa yang bisa membacakan literasi yang kedua? Ya, Sali, silahkan. Botol plastik, papan kayu, dan sampah lainnya ada di Sungai Dungbilu dekat sekolah kita. Sampah-sampah ini menyebabkan pencemaran air. Tumpukan sampah yang ada di sungai drainase juga dapat mengurangi kedalaman atau volume sungai apabila debit air sungai sedang tinggi. Maka sungai tersebut tidak dapat menampung air sehingga air di dalam sungai akan meluap yang menyebabkan terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita melihat botol plastik di sungai, botolnya mengapung, melayang, atau tenggelam. Ya, sudah dibacakan oleh Salis. Jadi, ada botol plastik kosong di sungai. Kira-kira yang kalian lihat itu botol plastiknya mengapung, melayang, atau tenggelam. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dinda. Mengapung. Kenapa kok bisa mengapung, Dinda? Karena massa jenisnya lebih rendah daripada air. Iya, betul sekali. Kenapa kok botol plastik itu bisa mengapung? Karena massa jenisnya lebih rendah daripada air. Siapa yang bisa membacakan cerita yang ketiga? Ya, Evrita. Salah satu aktivitas kemaritiman di Semarang, khususnya nelayan, adalah menangkap ikan di laut yang masih dilakukan secara tradisional. Nelayan tradisional menangkap ikan di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan perahu untuk mencari ikan. Perahu dapat mengapung di atas sungai. Perahu kecil merupakan salah satu peralatan yang sangat penting bagi nelayan tradisional. Perahu kecil biasanya terbuat dari kayu atau bambu dan digerakkan dengan dayung. Mengapa perahu kayu mengapung di sungai? Jadi kalau kalian melihat perahu itu pasti mengapung ya. Masa perahu ya tenggelam, kan kasihan nelayannya ya. Nah, ini kenapa ya ditanyakan Evrita tadi, kenapa kok perahu kayu itu bisa mengapung di permukaan sungai? Ada yang bisa menjawab? Ya, jelas karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air dong, Bu. Maksudnya bisa mengapung. Iya, betul. Karena massa jenis kayunya lebih kecil daripada massa jenis air, maka perahu kayunya bisa mengapung. Jadi ketika kita mempunyai benda dan dimasukkan ke dalam air, cemplung gitu. Nah, apa yang terjadi kemungkinannya? Kemungkinannya ada 3 ya. Kemungkinannya bisa mengapung, bisa melayang, bisa juga tenggelam. Ya. Jika massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air, berarti ini bendanya mengapung. Ya, tadi ingat-ingat konsepnya, kita tanamkan di konsep kita. Untuk selanjutnya, kalian silakan melakukan kegiatan literasi mengenai prosedur percobaan dan konsep perhitungan massa jenis. Ya, satu kelompok nanti dibagi, siapa yang melakukan percobaan pertama, siapa yang melakukan percobaan kedua, siapa yang melakukan percobaan ketiga. Silakan dibagi sambil melakukan kegiatan literasi, dicatat poin-poin penting sebagai alur kerja yang harus kalian lakukan ya. Jika ada yang bertanya nanti akan bisa jawab. Ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Baik, waktu literasi sudah habis. Baik, ada yang bisa menyampaikan hasil dari kegiatan literasi alur kerja kalian? Ya, Mega. Alur kerja percobaan pertama. Logam ditimbang menggunakan neraca, lalu diukur panjang sisinya menggunakan penggaris dan dihitung volumenya. Kemudian dihitung massa jenisnya. Alur kerja percobaan kedua. Plastisin ditimbang menggunakan neraca, gelas ukur diisi air 15 ml, dimasukkan plastisin, dilihat perubahan volumenya berapa. Kemudian dihitung massa jenisnya. Alur kerja percobaan ketiga.
Gelas ukur kosong ditimbang, kemudian diisi air 10 ml, lalu gelas yang sudah berisi air ditimbang lagi, kemudian dihitung massa jenisnya. Ya, bagus sekali pemaparan dari Mega. Beri tepuk tangan untuk Mega. Sudah jelas ya yang disampaikan oleh Mega tadi bahwa ada 3 percobaan yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah penentuan massa jenis dari zat padat beraturan. Tadi sudah disampaikan oleh Mega bahwa kalian harus mengukur volumenya menggunakan penggaris karena logam yang kita gunakan bentuknya adalah kubus. Kemudian percobaan yang kedua adalah penentuan massa jenis zat yang tidak beraturan, zat padat tidak beraturan, yaitu dengan cara memasukkan zat padat tersebut ke dalam gelas ukur, dihitung berapa volumenya. Ya. Untuk percobaan yang ketiga adalah mencari massa jenis zat cair. Zat cair yang kita gunakan adalah air dan minyak. Sudah paham ya alur kerja yang akan kita lakukan hari ini? Ya, sekarang Bu Risa ingin tanya siapa yang bisa menyampaikan hasil literasi konsep perhitungan massa jenis? Siapa yang bisa menyampaikan rumus massa jenis? Ya, Alif Hasan ya silakan. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Ya, betul. Betul yang disampaikan oleh Alif Hasan bahwa massa jenis disimbolkan oleh rho. Massa jenis rumusnya rho sama dengan M per V. Ini rho sama dengan M per V. Ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Bu Risa ingin menerapkan satu contoh dulu. Misalnya ada sebuah benda memiliki massa 10 gram. Kalian sudah memahami semuanya tentang alur kerjanya, sudah tahu konsepnya, sudah tahu. Sekarang kita praktek, sudah siap? Iya, karena sudah siap, silakan dirapikan dulu mejanya dan dibagi sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Kita akan segera mulai praktek. Bu Risa ingatkan sekali lagi, kalian harus berhati-hati ketika bekerja di laboratorium. Waktu praktek dimulai dari sekarang. Ketika kalian melakukan percobaan, Bu Risa akan menilai bagaimana cara kalian bekerja dan tentunya sikap kalian ketika dalam pembelajaran. Harus teliti ya ketika mengukur volumenya. Posisi mata harus sejajar dengan garis. Posisi mata harus sejajar dengan garis. Kalian tidak harus duduk ketika mengamati. Oke, waktu praktek telah selesai. Silakan alat-alat dikembalikan ke tempatnya, jangan lupa dibersihkan. Nanti akan dibantu oleh Ibu Laboran untuk mengecek pengembalian alat kalian. Meja hanya tinggal kertas dan alat tulis saja. Semua alat dibersihkan dan dikembalikan. Untuk selanjutnya, siapakah yang dapat menarik kesimpulan dari data percobaan kalian? Perhitungan dari kelompok kami massa jenis logam pertama adalah 7,9 dan massa jenis logam kedua adalah 2,8. Massa jenis plastisin 2,3 dan massa jenis air 1,1, massa jenis minyak 0,8. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Hasil dari kelompok 7 sudah bagus sekali. Ada yang bisa menanggapi? Ya, Melisa. Hasil perhitungan dari kelompok kami selisih sedikit dari kelompok 7. Ya, selisihnya banyak apa hanya 0,0 saja? Oh, hanya komanya saja. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Melisa juga. Yeay. Berarti kalian sudah memahami
perhitungan massa jenis. Karena dari hasil yang sudah dipaparkan oleh kelompok 7 yang diwakili oleh Fitri tadi, bahwa hasil yang kalian dapatkan hampir sama dengan massa jenis teoritis yang ada di buku kalian. Logam pertama yang kalian identifikasi adalah logam besi, ya. Sesuai di massa jenis teoritis, massa jenisnya adalah 7,8. Tadi sudah bagus, hasilnya hanya selisih 0,1. Paham konsepnya sampai sini? Paham. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan post test. Ada 3 soal uraian yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan caranya, karena caranya atau prosesnya juga Bu Risa nilai, tidak hanya hasil akhirnya saja. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semuanya, silakan lembar jawabnya dikumpulkan jadi satu setiap satu kelompok. Sekarang siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Adakah yang tahu pengertian massa jenis itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Oh iya, Fauzan. Nih, gunakan mikrofonnya, Fauzan. Bagaimana, Fauzan? Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu zat yang dinyatakan dalam zat dalam satuan volume. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Fauzan. Bagus sekali, Fauzan. Tadi pengertiannya sudah. Sekarang siapa yang bisa menambahkan bagaimana rumus massa jenis? Oh, ini Fanya. Fanya, bagaimana rumus massa jenisnya? Rho sama dengan M per V. Ya, Rho sama dengan M per V. Massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Ya, jika digabungkan dari pernyataan Fauzan dan Fanya, massa jenis itu adalah ukuran kerapatan suatu zat. Ya. Secara matematis dapat dituliskan massa jenis sebagai perbandingan antara massa dan volume suatu zat. Tadi kalian sudah mendalami konsepnya, sudah literasi dari bacaan, sudah melakukan percobaan, menganalisis data sendiri. Kira-kira ada yang merasa kesulitan tidak? Iya. Ada yang merasa kesulitan tidak? Iya. Ya, Risa sudah mendengar kalian tidak merasa kesulitan semuanya. Berarti sudah paham? Kalau sudah paham semuanya, kalian nanti akan Bu Risa beri tugas individu dikerjakan di rumah. Namanya proyek individu pelangi di gelasku. Ya. Bukan pelangi di matamu, ya. Pelangi di gelasku. Nanti kalian pasti akan menyukai karena ada warna-warni pelangi di dalam gelas kalian. Bukan dari pewarna-pewarna dicampur-campur, tidak. Karena nanti kalian akan menggunakan beberapa zat cair. Misalnya ada minyak goreng, ada air, ada sirup, ada sabun cuci piring. Nanti akan Bu Risa berikan LKPD-nya. Oh iya, sudah ada ya di bagian paling belakang. Itu ada LKPD untuk proyek individu kalian yang pelangi di gelasku. Laporannya menyesuaikan dengan minat kalian sendiri. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Senang. Ya, senang. Siapa lagi yang bisa menyampaikan? Pengetahuan baru di
Iya, banyak pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan apa itu? Ya, pengetahuan tentang massa jenis. Saya jadi bisa menghitung massa jenisnya, Bu. Iya, jadi bisa menghitung massa jenis. Jadi tahu ya mengidentifikasi logam apa itu dengan menghitung massa jenisnya. Sekarang kira-kira kalian menemui hambatan tidak dalam pembelajaran hari ini? Tidak mengalami hambatan, lancar saja? Iya, alhamdulillah. Jadi, Bu Risa ingatkan sekali lagi, minggu depan pada pertemuan berikutnya jangan lupa untuk mengumpulkan laporan tugas individu atau proyek individu tadi. Untuk materi pelajaran selanjutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas latihan-latihan soal tentang massa jenis. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mendalami soal-soal tersebut melalui latihan soal. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena atas karunia Tuhan, kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, semuanya tertib. Ya. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Evandiar, silakan. Selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas dengan tertib, tidak boleh mengganggu kelas-kelas yang kalian lewati. Ya. Dipastikan kembali tidak ada alat-alat tulis yang ketinggalan di meja, kursi ditata kembali.